ketinggalan punya jambretnya, kita ambil aja. Mas, makasih ya Mas ya. Aduh. Balik lagi sama aku Yuni Septiani di program Viral. Nah, gimana nih tadi acting aku sama Mas Angga nih? Mas tadi kebetulan keren banget nih. Terima kasih, Mbak. Nah, kebetulan Mas Angga ini seorang konten creator di sosial media yang kontennya lumayan FYP terus ya Mas di TikTok ya. Alhamdulillah, Mbak. Nah, kenalin di sini ada Mas Angga. Ya, halo. Sapa dulu Detikers. Halo Detikers. Nah, Mas, apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mas, aku kan penasaran nih. Tadi Mas pas lagi kita acting, Mas bisa loncat-loncat kayak gitu tuh. Nah, udah gitu konten-kontennya Mas juga isinya tuh semuanya ada adegan fightingnya, ada loncat-loncat. Nah, itu tuh awalnya gimana sih, Mas? Oke, Mbak. Iya. Paling kalau mau ngejawab kita sambil enak lebih duduk ya kali, Mbak. Nah, ide bagus. Iya. Panas juga kan, Oke, Mas ya? Mbak. Oke. Lumayan nih, Mas. Terik sekali hari ini dan dapat lokasi yang teduh nih. Aduh. Nah, lanjutin tadi, Mas. Oke, boleh, Mbak. Tadi kan aku tanya soal konten-konten Mas tuh kan isinya semuanya tentang loncat-loncat itu Mas ya. Awalnya tuh gimana sih, Mas? Oke, awalnya itu sebutannya parkour kali, Mbak ya. Parkour. Parkour free running lah saya bilangnya. Itu awalnya saya mulai dari tahun 2011 ketika masih SMA. Udah lama berarti ya, Mas ya? Udah lumayan. 11-12 tahun berarti ya? Iya, udah lumayan lama. Oke. Ya, dan itu awalnya juga ngelihat karena dulu tuh belum terlalu booming, Mbak, kayak sekarang-sekarang gitu loh. Jadi saya ngelihatnya, wah ini keren nih, boleh dicoba. Soalnya basic saya dulu kan ada silat, Mbak, dulu ikut silat. Nah, jadi pas ngerasa badan kayak lentur nih, mau coba ikutan gitu. Nah, parkour sendiri kan perpindahan tempat kan, Mbak, loncat ke sana sini. Terus ada variasi dengan saltonya. Nah, saya tertarik tuh sama salto-saltonya. Ya, dari situ kita mulai coba. Lama-lama ya beranikan diri sih, Mbak, buat coba salto itu. Itu nggak takut apa, Mas? Maksudnya tadi aku ngeliat Mas juga yang jungkir balik gini-gini. Itu kan aku aja ngelihatnya kayak, ya Allah serem banget. Itu gimana sih belajarnya, Mas? Oke, kalau dibilang takut, semua orang punya ketakutan kali, Mbak ya. Betul. Tapi saat itu saya mikirnya, wah kalau gua nggak coba, ya gua nggak bakal bisa gitu loh. Iya, dan rugi juga, dan kita juga suka berarti ya. Ya kalau dibilang gimana caranya, sebenarnya simple sih, Mbak. Yang penting ada kemauan, niat, sama nekat satu, Mbak. Ya harus ngelakuin itu juga harus nekat, Mbak. Betul, betul. Nah saat itu ya coba belajar dari basicnya dulu. Basicnya kan nggak langsung salto, Mbak. Ya kita mungkin ada pelenturan kayak push up juga harus kuatin tangan segala macam. Nah baru bisa ke tahap selanjutnya. Gitu. Apalagi Mas juga udah basicnya silat dari 2011 berarti ya? Iya, silatnya udah lumayan lama juga sih. Nah Mas, motivasinya itu gimana sih Mas? Maksudnya nggak semua orang tuh punya motivasi yang sama kayak Mas. Jarang loh Mas. Oke, kalau saya sih simpelnya gini sih, Mbak, motivasinya. Ngelakuin hal yang bermanfaat, Mbak. Yang berguna. Kalau ditanya gunanya buat apa? Ya ini buat kebugaran juga sih sebenarnya, Mbak. Ya maksudnya kayak saya kan fisik kayak gini nih, Mbak. Tapi dengan melakukan aktivitas kayak lari sebenarnya udah cukup kan, Mbak. Tapi saya ngerasa kayak kurang gitu loh. Ya udah saya ngelakuin hal yang berbeda dari orang lain gitu loh. Motivasinya ya kita tampil beda aja, Mbak, daripada yang lain. Apalagi dengan badan yang gede gini. Kepikiran orang kan mana bisa ya. Contoh kayak, iya apaan, mana mungkin lari aja ngap-ngapan ya. Saya malah buktiin lebih dari lari loh. Iya, betul. Malah sebenarnya yang saya sendiri lari aja udah ngap-ngapan gitu kan. Nah Mas, selain Mas bikin konten di TikTok ataupun di sosial media lainnya tuh kesibukannya ada apa aja sih Mas? Saya kerja tetap ada sih, Mbak. Tetap. Oh iya. Jadi saya kerja tetap di salah satu perusahaan. Terus bikin konten juga sama saya lagi ada bikin usaha, Mbak. Oh, apa usahanya juga parkir-parkir gitu? Bukan les apa gimana? Saya kan penghobi hewan hias, Mbak. Oh, hewan hias. Iya, kayak ada ayam hias, kucing ras, kelinci ras. Nah, saya lagi coba buat usaha itu gitu. Oh, ayam ras itu yang kayak ayam kecil. Banyak sih, Mbak, macamnya. Ada ayam kate ya, ayam kecil, terus ada ayam Brahma, banyak sih jenisnya. Oh, gitu. Tadi Mas bilang dengan posisi tubuh Mas seperti ini, orang kan berspekulasi kalau misalkan ngap lah gini-gini gitu. Nah, itu tuh kiat-kiatnya gimana sih Mas? Maksudnya kayak
dengan porsi tubuh Mas seperti ini, Mas bisa lincah, Mas bisa nggak ngap-ngapan dan ya konsisten aja nafasnya gitu tuh gimana sih Mas? Oke, mungkin kebanyakan orang bilangnya gini sih Mbak, habis konten itu langsung tumbang gitu loh, Iya. ngap-ngapan. Sebenarnya kalau dibilang iya ngap-ngapan, tapi saya bisa ngaturnya lebih cepat Mbak, karena kita udah terbiasa buat olahraga sih Mbak. Ya maksudnya orang bertanya kan, loh salto terus, olahraga terus kok nggak kurus-kurus? Nah itu metabolisme tubuh saya yang belum bisa sampai sekurus itu. Tapi ya kalau dibilang gimana caranya ya, kita udah tahu cara ngatur napas aja sih Mbak. Tuh, jadi nggak semua orang dengan porsi tubuh yang lebih besar itu akan nggak, tapi sebenarnya itu ya niat kali ya Mas ya. Iya sih. Kalau misalkan malas-malas ya tetap akan seperti itu aja ya Mas ya. Nah Mas, ini tuh ada komunitasnya nggak sih Mas sebenarnya? Oh, kalau parkour sendiri ada Mbak. Di setiap daerah tuh sebenarnya ada. Oh, apalagi di tempat kita saat ini nih, di tempat komunitas parkour Jakarta. Oh. Nah, jadi biasanya setiap minggu pagi orang pada latihan di sini. Komunitas. Oh, oke, di Taman Puring ini berarti ya? Iya, benar sekali Mbak. Oke. Nah Mas, selain itu nih, bikin konten segala macam, itu tuh emang ada latihan sendiri nggak sih Mas buat mungkin ngasah kelincahan, ngasah tambah-tambah adegan-adegan aksi-aksi lain gitu? Biasa sekali dalam seminggu tuh ada berapa kali gitu? Sebenarnya kalau dibilang bikin konten saya nggak tiap hari Mbak ya. Mungkin lebih tepatnya pas hari libur kerja, Sabtu Minggu. Nah itu sekali bikin biasanya dari pagi sampai sore sih Mbak kita. Jadi banyakin stok. Nah nanti kita tinggal edit-edit, tinggal upload di hari kapan gitu loh. Oh. Gitu sih. Di luar Mas bikin konten, tapi ada nggak sih Mas yang kayak Mas tiba-tiba nggak bikin konten terus tiba-tiba parkour sendiri ataupun loncat-loncat sendiri gitu? Mungkin saat ini Mbak ya, lebih tepatnya setiap ngelakuin ya dijadiin konten sih Mbak. Karena ya itu momen buat kita juga sebenarnya untuk sharing ke sosial media juga. Jadi ya mau nggak mau harus tetap dibikin videonya. Gitu. Iya. Nah aku juga ngeliat nih Mas, salah satu konten Mas yang akhir-akhir ini kan banyak scene yang fighting ya Mas ya. Oh iya. Nah itu tuh awal kepikirannya gimana sih Mas? Sama teman-teman kan itu adegan yang kayak tadi kita bikin acting gitu kan. Itu awal kepikirannya gimana Mas? Awalnya karena ngelihat teman tuh ada yang sempat viral juga Mbak. Nah dia bikin konten scene fighting juga karena emang dia anak stuntman lah ibaratnya. Nah itu viral dan saya pas ngelihat, wah ini yang gue pengen dulu gitu loh. Soalnya dulu saya pengen bikin konten fighter tapi belum kepikiran konsepnya, lawannya. Nah saat itu minta tolong coba sama dia, bro ayo bikin konten bareng yuk gitu loh. Pas bikin asik gitu loh Mbak, makanya saya bikin coba beberapa lagi deh dan ternyata emang lumayan gitu. Ya Mas iya, ya, seru gitu. Seru. Selain itu nih Mas, kira-kira nih Mas ada nggak sih pernah tawaran syuting gitu? Maksudnya ya jarang loh orang yang bisa salto kayak gitu. Kira-kira ada tawaran syuting nggak sih Mas pernah? Oke, kalau dibilang tawaran beberapa kali sebelumnya sering sih Mbak. Oh alah. Ya malah saya pernah iklan ke brand lumayan gede dan itu full scene lebih actionnya sih kayak parkour, salto gitu. Ya alhamdulillah tawaran itu terus ada tapi waktunya. Karena saya harus bagi kerjaan juga kan. Nah, jadi nggak bisa fokus ke sana semua. Paling ya kalau ada free time ya saya coba ambil. Oh, oke, berarti sebenarnya banyak tawaran tapi ya memang keterbatasan waktu aja berarti ya Mas. Bener sih, ya. Oke. Nah Mas, selain itu aku mau tanya lagi nih. Ada nggak sih Mas yang tiba-tiba ngajakin berantem kayak lu mah cupu segitu, mending ayo sini deh berantem sama gue, ada nggak sih Mas? Ada Mbak, tapi banyak di kolom komentar Mbak. Namanya juga netizen Mas, jadi ketikannya tuh sangat-sangat berbahaya. Iya, banyak Mbak kayak misalkan konten yang fighting ya misalkan. Paling cuma di konten doang, ayo dong kalau berani lawan gua. Battle gitu ya? Bukannya gimana Mbak, ini kan nggak ada masalah apa-apa ya. Masa ya saya ngajak ribut, ya kan nggak mungkin gitu loh Mbak. Nah Mas, dari 2011 kan udah mulai silat lah, mulai parkour lah setelah itulah, terus habis itu gabung juga sama yang lain. Ada nggak sih Mas cedera pas lagi parkour gitu? Oke, awal-awal pasti Mbak, sering. Itu cedera paling parah pas ngelakuin, ya kan salto itu nggak cuma satu jenis ya Mbak? Iya. Banyak Mbak, ada side flip, ada wall flip, banyak lah macamnya. Nah saya cobain semua gitu Mbak. Ya saya paling parah itu fatal ankle sih kena ya Mbak. Nah terus Mas? Tapi cuma di tahun 2011-12, setelah itu alhamdulillah sekarang nggak pernah cedera. Karena kita kalau udah terbiasa tuh udah tahu safety Mbak. Kok kayak jatuh nih, kita udah tahu jatuhnya gimana gitu. Lebih kayak udah kepikiran landingnya tuh bagusnya gimana biar nggak, biasa kan kalau loncat tadi kan kalau misalkan landingnya nggak pas, ini bisa kayak ankle yang Mas bilang tadi kan keplitek atau gimana, kan serem banget ya kalau misalkan orang baru misalkan nih, kayaknya aku kepikiran ini deh,
tiba-tiba kepikiran aku kayaknya mau belajar daripada aku cuman ngobrol-ngobrol doang, nggak nyobain. Boleh nggak sih Mas ngajarin aku basic-basicnya aja, jangan apa loncat-loncat? Oh bisa Mbak, bisa. Bisa ya? Bisa banget malah ini. Tadi tiba-tiba aku yang loncat-loncat, ankle patah, besok nggak bisa kerja. Oke, mumpung ada obstacle boleh Mbak, kita Oke, cobain aja. tapi yang basic-basic aja Mas, Oke, jangan yang siap. parah dulu. Boleh Mbak. Di sini ya Mas? Iya, ayo. Oke, ikutin kita ya. Coba ya. Pelan-pelan Mbak. Wih. Pelan-pelan aja. Gini, Ah, terus langsung gini. ya. Mas, kebetulan tadi teman-teman Mas yang jambret tadi yang dua mana ya? Oh, itu Mbak, ada Mbak. Oke, tolong panggilin dong Mas, ini mana? Cuy. Nah, Detikers sebenarnya tadi itu pas di awal kita tuh gimmick ya Mas ya. Tapi keren sih gimmick-gimmick Mas. Mas Boleh siapa? lah ya. Dengan Mas siapa? Mas Dani. Dan Rido. Mas Rido. Nah, kebetulan Mas Rido ini juga anggota dari Parkur Jakarta. Parkur Jakarta. Udah berapa lama sih Mas? Sudah 8 tahun. Pantas jago tadi. Udah berapa lama, Dok? Kalau 12 tahun. nah, ini lebih lama. Lebih lama. Pantesan tadi mereka jago-jago banget nih ya buat jungkir balik berantem ya. Nah, Detikers sekian dulu dari aku tadi nanya-nanya Mas Angga dan teman-teman dari parkur juga. Selain itu aku juga mau nih lanjutin loncat-loncat. Apa namanya ini Mas? Obstacle. Obstacle. Aku mau latihan lagi sama mas-mas ini yang jago-jago. Siapa tahu bisa jadi anggota parkur. Nah, Bisa dong. saya hai dulu ke Detikers. Halo. Sampai di sini Detikers. Bye bye. Sampai ketemu di minggu depan.